Kita tetap melihat, Bank Indonesia, masih tetap akan mengerek, suku bunganya, namun kita melihat, akan sedikit melambat, yaitu, 25 basis poin, ini juga seiring dengan, turun giginya dari, bank sentral lainnya. Tapi kita harus catat mungkin, yang perlu dilihat adalah, titik terminalnya, untuk Fed funds rate, kita tetap melihat di kisaran 5 sampai 5,25%. Dengan demikian untuk BI kita juga masih melihat ada 3 kali lagi sampai dengan bulan Februari. Ini juga akan memberikan spread yang cukup rendah secara historis di kisaran 100 basis poin, kurang lebih yang berarti ini diperkirakan adanya karena sektor eksternal kita yang semakin baik, tercermin dari trade surplus dan juga cadangan devisa yang meskipun turun tapi levelnya masih sangat terjaga. Jadi in short kita melihat ada ruang gerak untuk BI tetap menaikkan tapi magnitudenya lebih kecil, 25 basis poin ke 5,5% di meeting terakhir tahun ini. 25 basis point dari Pak Enrico, Pak Branko, apakah Anda sama? Saya setuju, itu memang kalau kita lihat ya interest rate differential itu dari Fed Fund dengan BI rate atau 7 days BI reverse repo ya, itu awalannya dari 3,5 ya, kan tadinya the Fed itu 0, kita punya 7 days reverse repo itu ada di 3,5. Sekarang the Fed itu udah 4,25, 4,5, BI rate-nya di 5,25. Jadi terjadi penyusutan ya spread antara Fed Fund dengan BI rate yang cukup signifikan. Nah, ini ekspektasinya sekarang the Fed sudah menaikkan 50 basis point di meeting yang terakhir. Ekspektasi kalau kita lihat di pasar itu at least 25, ada juga yang sampai 50. Memang ada yang expect nggak naik, tapi biasanya BI maupun the Fed kalau udah dalam momentum menaikkan suku bunga itu mereka memang terus menaikkan sampai ke terminal rate-nya itu tadi. Baik, Jadi artinya saya Anda setuju sama sama 25 Pak basis Enrico point, ya, Pak Branko? 25 basis point. Ya. Baik, lalu seperti apa potensi meningkatnya risiko resesi kalau kita lihat ini bank-bank sentral negara maju juga masih terus hawkish, apakah di tahun depan ini juga memperbesar lagi potensi resesi global? Pak Branko? Kalau untuk nomor satu yang kita lihat Eropa. Eropa itu memang situasinya cukup pelik ya. Kita lihat masalah di energi, kita lihat juga masalah di GDP dan juga akhirnya kita lihat mereka untuk menaikkan suku bunga itu juga punya ruang terbatas. Tetapi apakah mereka dalam situasi resesi? Kalau tingkat suku bunganya naik di Eropa, ya resesi itu sangat jelas di depan mata. Lain dengan US, di mana untuk masalah energi, ketergantungan mereka terhadap energi dari Rusia ini limited, ya sehingga mereka tidak punya masalah di situ. Kita lihat employment di Amerika juga masih kuat. Kelihatannya sih mungkin mereka lebih resilient dibandingkan Europe, tetapi kalau bunga naik terus, ya bisa juga resesi terjadi di Amerika. Jadi globally, ya Eropa dan Amerika counting for maybe more than half of global economy, sehingga ya kalau mereka berdua resesi, tentunya jadi global recession. Mungkin magnitudenya akan beda antara Eropa dengan Amerika, tetapi selama resesi masih wild ya, masih susah dikendalikan, potensi untuk central banks menaikkan suku bunga itu masih besar. Karena yang dikhawatirkan justru easing too soon ya Mbak Anata. Jadi yang dikhawatirkan itu resesi ini belum jinak, tetapi easingnya ini udah jalan duluan. Nah itu bahaya, malah bisa resesinya out of control seperti kiranya di tahun 70-an gitu ya. Tahun 70-an terjadi easing yang too soon, akhirnya malah inflasinya spiraling out of control.
Pak Enrico, kalau memang Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis point seperti yang Anda katakan, seberapa besar ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah kita? Menurut saya mungkin sudah di price in, segala sesuatunya memang belakangan ini tergantung US dollar yang notabene cukup volatile, tapi kita melihat justru dengan kondisi eksternal kita yang semakin baik dan juga prospek domestik ekonomi yang tetap bagus, justru nanti pada saat mendekati titik puncak kenaikan suku bunga, baik the Fed ataupun Bank Indonesia rate, itu kita akan melihat titik balik penguatan rupiah akan cukup signifikan dan mudah-mudahan lebih cepat. Jadi saya tetap melihat meskipun secara gradual mungkin rupiah masih ada ruang gerak untuk melemah, tapi perkiraan saya pergerakan pelemahan ini sudah semakin terbatas dan mudah-mudahan mendekati titik terminal The Fed yang kami perkirakan di bulan Februari nanti. Selanjutnya rupiah kami prediksi mungkin akan stabil dan cenderung menguat, Mbak Aneka. Baik, potensi rupiah menguat di bulan Desember, Pak Bangklo, apakah Anda setuju? Mbak Aneka, saya nggak ngelihat rupiah menguat kalau BI menaikkan suku bunga. Setuju dengan Pak Enrico tadi sudah price in. Selama tahun ini Fed tuh udah naik 4,25%, BI naik 1,75%. Jadi masih ada ini ya, masih ada apa namanya jarak yang cukup atau spread yang cukup besar gitu ya. Nah, rupiah akibatnya melemahnya 8%-an gitu. Inflasi Indonesia ada di 5,42, inflasi di US 7,1. Kalau ngelihat dari inflasi doang, seharusnya rupiah menguat, setuju. Jadi dari inflation differential antara kedua negara nih favor ke rupiah. On the other hand, kita lihat rupiah bunganya naik 1,75, Fed naik 4,25. Nah, dari situ kelihatan nggak seimbang gitu ya. Jadi biarpun inflasi lebih gede di Amerika, bunga di Indonesia naiknya jauh lebih sedikit daripada di Amerika, rupiah melemahnya cukup besar ya, 8,7. Kalau kita lihat dolar indeks memang menguat dari 95 sampai ke 115, terus sekarang ada di 104. Tapi rupiah itu nggak ada di dolar indeks. Sebetulnya on its own, by its own, inflasi kita lebih bagus, seharusnya rupiah itu nggak melemah sampai sedemikian besar. Tetapi